Record, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, Unci, Ibu Dr. Haja Amiro Ambarwati, SPD MA dari BDK Semarang. Selanjutnya yang kita hormati pula, ya, Bapak Mentor, Bapak Rohwan SAG MSI, sangat bergabung Bapak, Matur nuwun. Yang kami banggakan, yang kami sayangi, Saudara Abdurrahman Fakih. Ya. Seminar rancangan Fakih. aktualisasi atas nama Bapak Abdurrahman Fakih dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Arsip Vital Perkawinan di KUA Balikpapan melalui digitalisasi dan penataan dokumen tahun 2025 akan segera dimulai. Baik, izin saya Ibu Nurul Kamilati selaku selaku coach dan moderator menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi dari saudara penyaji, dilanjutkan dengan penguatan dan dukungan dari mentor, lalu pengajuan tanya jawab dan penyampaian saran masukan dari pengunci, dilanjutkan dengan penutup. Baik, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada Mas Fakih. Baik Ibu, Maksimal 7 menit terima kasih untuk presentasinya. waktunya. Izin share screen. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Abdurrahman Fakih, penghulu ahli pertama di KUA Banguntapan Bantul. Di sini saya mengambil judul rancangan aktualisasi yaitu optimalisasi pengelolaan arsip vital perkawinan di KUA Banguntapan melalui digitalisasi dan penataan dokumen tahun 2025. Ada latar belakangnya, saya mengambil UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Peraturan LAN nomor 20 tahun 2021 tentang Latsar CPNS, Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 437 tahun 2005 dan PMA RI nomor 30 tahun 2024. Adapun di sini ada tujuan dan manfaat. Kemudian di organisasi visi KUA Banguntapan adalah terwujudnya pelayanan prima. Pelayanannya di bidang pelayanan agama Islam menuju masyarakat yang agamis, sejahtera, penuh kerukunan dan partisipasif. Di mana di sini ada misi, ada 7, dan nilai-nilai organisasi ada 5. Adapun tugas dan fungsi peserta, saya adalah penghulu ahli pertama, maka tusinya adalah sebagai penghulu dan juga melaksanakan tugas lain berdasarkan perintah pimpinan. Adapun analisis core isu, di sini saya mengambil 5 isu awal, di mana yang pertama masih adanya perbedaan pendapat di kalangan penghulu dalam menyelesaikan kasus-kasus pernikahan, belum optimalnya pengelolaan arsip vital perkawinan di KUA Banguntapan, belum adanya SOP pada layanan bidang kepenghuluan. Terus, belum optimalnya peran media sosial milik KUA Banguntapan dalam memberikan edukasi pelayanan pendaftaran nikah dan banyaknya variasi nama pada dokumen di individu, khususnya pada wali nikah. Di sini saya menggunakan teknik analisis APKL di mana dari analisis isi isu APKL ini selanjutnya diidentifikasi menggunakan analisis USD dengan hasil utama core isunya yaitu adalah belum optimalnya pengelolaan arsip vital perkawinan di KUA Banguntapan. Adapun deskripsi isu terpilih dari pokok isu yang sudah diambil, kemudian penulis menganalisis kembali untuk menemukan sebab-sebab terjadinya isu tersebut menggunakan metode analisis Fishbone yang berdampak kurang optimal pelayanan dan pengelolaan arsip vital perkawinan. Adapun manpowernya yaitu belum adanya pegawai khusus digitalisasi arsip. Materialnya belum adanya komputer atau laptop yang mendukung. Metodenya belum adanya SOP atau prosedur yang sesuai terkait pengelolaan arsip. Miliunya atau lingkungannya yaitu arsip tidak tertata dengan rapi dan mudah hilang atau tercecer. Adapun di sini matriks rancangan
ada 7 kegiatan. Yang pertama, merencanakan digitalisasi arsip dan penataan dokumen. Tahapannya berkonsultasi bersama mentor dengan nama, mengidentifikasi arsip vital perkawinan, menyusun rencana aksi dan timeline. Outputnya yaitu catatan hasil konsultasi dengan mentor, catatan kondisi arsip, catatan perencanaan dan timeline. Adapun nilai AS-nya yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, harmonis, dan akuntabel. Kontribusi visi misi mendukung visi KUA yang utama dan misi KUA nomor 2 yaitu meningkatkan kualitas layanan nikah rujuk. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua yaitu menyiapkan perangkat pendukung. Tahapannya memastikan posisi perangkat telah siap, menyiapkan spreadsheet pendukung, mengecek ulang seluruh perangkat. Outputnya yaitu dokumentasi perangkat telah siap, spreadsheet yang mendukung, dan dokumentasi siap keseluruhan perangkat yang telah dicek ulang. Adapun nilai AS-nya yaitu kompeten, adaptif, dan akuntabel. Kontribusi visi misi mendukung visi KUA yang utama dan misi KUA nomor 4 yaitu memudahkan akses informasi berbasis teknologi. Ketiga, meningkatkan kemampuan alih media, digitalisasi. Tahapan yang pertama, konsultasi dengan arsiparis dan perantara komputer dari Kemenak Bantul, melakukan praktek digitalisasi sesuai dengan SOP. Outputnya yaitu catatan hasil konsultasi atau nutlen, dan yang kedua, surat keterangan telah memenuhi kemampuan. Adapun nilai AS-nya yaitu kompeten, kolaboratif, harmonis, dan akuntabel. Kontribusi visi misi, mendukung visi KUA dan misi KUA nomor 4, yaitu memudahkan akses informasi berbasis teknologi. Kemudian yang keempat, melaksanakan digitalisasi arsip. Tahapannya menyeleksi arsip vital perkawinan berdasarkan urutan tahun cetak, melakukan pemindaian scanning, mengecek ulang hasil digitalisasi, dan menyimpan dan mencadangkan hasil digitalisasi sesuai format. Outputnya adalah dokumentasi arsip vital perkawinan sebelum digitalisasi berdasarkan tahun, dokumen yang telah digitalisasi, dan dokumen hasil pemeriksaan hasil scanning terakhir daftar arsip yang telah digitalisasi. Adapun nilai ASN-nya yaitu loyal, kompeten, adaptif, dan akuntabel. Kontribusi visi misi mendukung visi KUA dan misi KUA nomor 2 dan nomor 4. Adapun yang kelima, yaitu melaksanakan penataan arsip. Tahapannya mengecek dan memastikan ruangan penyimpanan dalam kondisi aman, merehab ulang arsip fisik yang telah rusak, memberikan label sesuai urutan tahun kejadian. Outputnya adalah dokumentasi, keterkaitan substansi, mata pelatihan agenda 2 atau nilai ASN yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi mendukung visi KUA yang utama dan misi KUA nomor 1 yaitu meningkatkan kualitas sarana prasarana dan misi KUA nomor 2. Yang keenam, kegiatan keenam yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Tahapannya adalah membuat laporan rekap harian dan mingguan, mencatat kendala yang ada, review dan menindaklanjuti kendala yang ada. Outputnya, lembar monitoring dengan checklist evaluasi, catatan kendala, dan dokumentasi. Adapun nilai AS-nya yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi mendukung visi KUA yang utama dan misi KUA nomor 2, yaitu meningkatkan kualitas layanan nikah dan rujuk. Kemudian melaksanakan tidak lanjut. Tahapannya mengidentifikasi kendala yang perlu ditindaklanjuti. Yang kedua, mengimplementasi hasil tindak lanjut sesuai evaluasi. Outputnya adalah catatan hasil identifikasi kendala dan dokumentasi hasil tindak lanjut. Terkait substansinya adalah akuntabel dalam kompeten. Kontribusinya mendukung visi KUA dan misi KUA nomor 1, 2, dan 4. Adapun matriks rekapitulasi rencana, rekapitulasi nilai dasar ASN ada 7, berorientasi pelayanan jumlahnya 7, akuntabel jumlah 32, kompeten jumlah 30, harmonis jumlah 7, loyal 9, adaptif 11, dan kolaboratif jumlahnya adalah 16, total 112. Adapun jadwal kegiatannya di sini saya mengambil dari 7 kegiatan, saya mengambil 6 pekan yang dimulai dari pekan pertama, yaitu untuk fokus di kegiatan 1 dan 2. Kemudian pekan kedua lanjut ke kegiatan 3, kemudian dimulai di kegiatan 4, kemudian pekan kelima, ya, pekan ketiga, mohon maaf, itu fokus pada kegiatan keempat, pekan keempat itu fokus pada kegiatan kelima, dan juga pekan kelima juga fokus kegiatan kelima, dan pekan keenam fokus pada kegiatan 6 dan kegiatan 7. Ya. Oke, cukup insya Allah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi sekian, mohon arahan dan masukan juga dari Ibu Penguji. Sekian sekali dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas, Mas, 6 menit 46 detik. Ya, Alhamdulillah. selanjutnya dipersilakan kepada mentor Bapak Rohan SAG MS. Penguatan dan pengembangan. Dipersilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Moderator, eh, beberapa hal yang perlu kita tambahkan terkait dengan
apa yang sudah dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Bagi, bahwa memang di KUA Bangutapan eh, karena merupakan KUA dengan jumlah peristiwa pernikahan terbesar di Kabupaten Bantul, sehingga pertumbuhan arsip sangat tinggi, terutama arsip pernikahan. Nah, selama ini memang di KUA belum ada satu tenaga khusus yang menangani arsip, sehingga memang kita laksanakan juga, tapi memang belum bisa fokusnya. Yang terjadi sekarang ini beberapa arsip di tahun-tahun yang lama itu mengalami kerusakan. Ada yang sobek sedikit, kemudian juga ada yang tintanya sudah buram dan beberapa kondisi yang mestinya tidak terjadi. Perlu juga kita sampaikan kepada Ibu bahwa eh, volume tamu, terutama untuk pemanfaatan arsip vital, arsip pernikahan juga termasuk tinggi untuk keperluan surat keterangan orang tua, kemudian untuk persiapan paspor, termasuk duplikat nikah, dan juga untuk keperluan yang lain. Nah, selama ini layanan duplikat surat keterangan itu tentu merujuk kepada buku arsip ya, yang sudah dibandel sebelumnya, tetapi karena terkait dengan usia dan juga mungkin perawatannya kurang optimal, tadi layanan agak sedikit terhambat sehingga memerlukan waktu yang eh, agak lama sehingga masyarakat harus menunggu. Nah, saya kira dengan rencana Saudara Fakih untuk melaksanakan digitalisasi alih media dan penataan arsip itu merupakan langkah yang bagus sekali dan mendesak untuk dilakukan. Dengan harapan nanti layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat ya, sehingga apabila masyarakat membutuhkan untuk apa surat keterangan orang tua, surat keterangan nikah, dan juga untuk keperluan paspor haji dan untuk waris ya, itu masyarakat tidak lama menunggu dan dalam waktu yang singkat bisa dicarikan. Problem berikutnya selama ini masyarakat kalau datang ke KUA minta data itu tidak menyebutkan tahun peristiwa. Misalnya, Pak, saya minta dibuatkan duplikat nikah. Tidak tahu jadi kapan menikah, apalagi nomornya, sehingga harus kita cari secara manual satu persatu dengan perkiraan. Nah, terkadang masyarakat ikut membantu mencarikan dokumen yang diperlukan itu. Sehingga karena terlalu sering bersentuhan dengan apa ya tangan pegawai termasuk masyarakat, beberapa buku itu terlihat mengalami kerusakan. Nah, dengan aksi yang akan dilaksanakan Saudara Pakai dengan digitalisasi nanti, ketika masyarakat memerlukan, tidak lagi bersentuhan dengan arsip fisik, tapi cukup dipanggil melalui satu perangkat sederhana, misalnya siapa namanya Ahmad atau Ibrahim gitu, dipanggil nanti akan muncul nama itu dan tinggal kita pilih Ibrahim yang mana nanti setelah kita temukan baru kita sebagai dasar rujukan untuk membuat surat maupun duplikat ya. Sehingga masyarakat lebih cepat bisa mendapatkan layanan ya. Berikutnya terkait dengan penataan arsip nanti juga bagus sekali sehingga nanti ketika kita akan mengambil lagi itu lebih cepat dan mudah sehingga ke depan diharapkan apa yang dilakukan Saudara Pakai ini berkelanjutan karena arsipnya banyak sekali ini tidak Ya, saja di akta nikah ya tetapi nanti bisa ditambahkan ke arsip kita yang das lain. ya surat-surat pengantar dari kelurahan termasuk lampiran-lampiran itu juga perlu ya dalam Ya, lembar pemeriksaan sehingga itu nanti ke depan tetap dilanjutkan. Harapan saya tidak selesai pada berapa 4 minggu atau 46 minggu ya 6 minggu. ya Jadi selama 30 hari ya sampai kita pelaporan. berharap program ini tidak selesai Ya, ya apa dalam aktual apa habituasi ini nanti setelah selesai nanti secara bertahap tetap bisa dilanjutkan tentu saja sambil memberikan pelayanan.
Kalau Ya, sekarang kan bebas tugas full untuk melaksanakan latsar, tapi besok sambil melaksanakan tugas-tugas kepenghuluan. Nah, kita harapkan Mas Pake bersama yang lain nanti juga akan kita upayakan untuk dilaksanakan bersama-sama untuk melanjutkan program ini sehingga nanti tidak berhenti dalam ya. satu Amin. masa habituasi ini. Jadi harapkan Ya. ada keberlanjutan dan ini akan nanti kita tularkan, akan kita sampaikan kepada kawal-kawal yang lain termasuk juga sesama penghulu, sesama peserta latsar ini untuk nanti bisa melakukan hal yang sama. Ya. Saya kira begitu, Bu, Ya, sebagai baik. penguatan program. Terima kasih. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mentor eh, Pak Rohwan SAG MSI yang telah memberikan penguatan dan dukungan all out nih. Terima kasih Pak. Dan ini Mas Fakih berlanjut nanti. Ada nggih? Oke, oke, Ada harapannya asisten. begitu. Oke, Oke, berlanjut. amin Oke. amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Penguji, Ibu Dr. Jafir Ambawati SPDM. Waktu dia terkan. Ya, Dipersilakan. terima kasih Bu Nurul, Pak Rowan. Oke, Terima kasih dukungannya. Saya sepakat dengan penjenengan Pak bahwa gagasan seperti yang disampaikan oleh Mas Fakih itu bukan hanya untuk kepentingan memenuhi tugas latsar gitu gitu, tapi oke, ini oke. bagian dari kontribusi kepada lembaga yang nanti dampaknya meningkatkan layanan kita gitu ya Pak. Jadi ini lebih berpikir jangka panjang gitu. Mas Fakih boleh di stop share saja Mas? Nah, oke baik. Mas Fakih, Oke, siap. sebenarnya merumuskan judul itu hak Anda ya, tapi saya kok agak terganggu sedikit gitu Oke. dengan istilah yang Anda pakai, optimalisasi pengelolaan arsip vital itu opo, detailnya apa yang Anda maksud itu. Walaupun tadi sudah saya dapat tangkap dari penguatan Pak Rohwan gitu nih. Tapi apa konfirmasi Anda? Yang Anda maksud dengan arsip vital itu apa? Karena arsipnya kan banyak banget ini. Oke. Yang Anda kategorisasikan vital itu yang di Mas. Ya, Eh, silakan Mas Fakih. Baik, terima kasih Bu Nurul dan Bu Amirah. Jadi untuk arsip vital itu keseluruhan arsip terkait pernikahan, mulai dari Oke. mulai Oh, model ya, N, baik. ya. Uh-uh. Semuanya ya berarti ya. Oke. Uh-uh. Misalnya tanpa ada kata vital itu apakah mengurangi makna yang Anda maksud? Jadi gini Bu, sebelum saya mencantumkan arsip vital, awalnya saya Hmm. mencantumkan hanya arsip saja. Tapi kemarin setelah konsultasi dengan Pak Rohwan selaku mentor, ternyata di KUA itu banyak arsip, Bu. Termasuk Hmm. arsip waris, arsip wakaf. Jadi harus Enggak, diklasifikasikan enggak sesuai sih. tusi saya. Bentar, Ya. bentar. Maksudnya gini loh, tidak usah ada kata vital, tapi langsung arsip pernikahan gitu loh maksud saya. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, Gitu ya. ya siap Jadi Bu. biar Saya konfirmasi lagi nanti. Saya revisi. nanti cek lagi ya, pertimbangkan ya. Ya, Itu yang pertama. Terus tadi Anda sudah diingatkan oleh Pak Rahwan ya, Pak Rahwan ya. Anda punya waktu hanya eh, sampai dengan pembuatan laporan itu kalau dihitung kasar memang 6 minggu ya. Tapi waktu konkret Anda, karena nanti Anda harus nyusun laporan, itu paling enggak ya 1 minggu. Anda seperti Bu Nurul tadi, Anda paling punya waktu efektif itu sekitar 30 hari gitu ya. Nah, karena tadi arsip pernikahan itu kan banyak sekali. Pun tadi tahunnya di situ Anda sudah membatasi hanya tahun 2025 gitu ya. Eh, Tadi Pak Rawa juga sudah menyampaikan bahwa di KUA Anda itu apa, proses apa ya istilahnya tadi, peristiwa nikahnya itu kan paling banyak gitu. Berapa? Anda sudah punya datanya Mas? Per bulan minimal berapa? kalau per bulan itu macam-macam Bu. Cuman per tahun, Rata-rata. ya rata-rata itu setiap tahun minimal 500 pasang. Minimal 500. Ya, Anda sudah kategori punya A. data belum? Sampai bulan Agustus kemarin, itu sudah berapa proses itu yang terdokumentasikan? Kalau sampai Agustus tuh sekitar 300-an, Bu. 300-an ya. Ya, Artinya kan paling tidak target Anda itu nanti sampai September kan Mas? Anda membatasi tahun 2025. Iya oke. dah? Itu harus Anda catat loh ya. Itu Anda, karena nanti Anda perlu melaporkan itu. Terus kaitannya dengan
arsip-arsip pernikahan tadi yang Anda batasi tahun 25, nggak apa-apa, karena nanti kan masih akan berlanjut itu kan. Jadi tahun ini dimulai, besok mungkin mundur 2024 dan seterusnya gitu. Nggih. Terus nanti di aktualisasi Anda akan membatasi pada dokumen yang mana saja yang akan Anda digitalkan nanti, Mas. Baik, untuk yang akan digitalkan, yang utama adalah akta nikah, Bu. Akta nikah ya. Ya, Oke, itu saja kalau ya atau nanti itu dulu? semisal kemungkinan ada tambahan, nanti bekas pemeriksaan NB. Oke, nanti Oke, cek dulu ya, lihat nggih, waktunya nggih, ya. nggih, benar. Nah, terus tadi Anda menyampaikan nanti akan Anda menyiapkan spreadsheet gitu ya. Ya, Pertanyaan yang akan Anda input ke situ. Terus spreadsheet itu nanti isinya apa? oke, baik Ibu izin menjawab. Jadi untuk spreadsheet itu gunanya adalah ketika nanti sudah digitalisasi, sudah di scan, nah hasil scanningnya itu disimpan di spreadsheet itu dan juga ada flash disk khusus untuk itu. Jadi lebih Eh, mudah mencari. untuk nyimpan itu simpan apa nih Mas? Spreadsheet itu kan Excel online loh Mas. Yang disimpan apa nih? Hati-hati loh. Oh ya, berarti bukan spreadsheet itu ya Bu, Google Drive Bu. Apa? Ya, Nah, Google Drive. gitu. Mohon maaf. Nggih. Google Drive ya. Ya, Ya, Google Drive ya. Jadi habis ya siap Bu. di-scan, terus nanti disimpan di Google Drive. Seandainya akan ada yang Anda masukkan ke spreadsheet, boleh saja. Nah, itu nanti Anda kategori arsip. Misalnya tadi Anda kan sudah membatasi arsipnya ke arsip akta nikahnya. Nah, Ya, data utama apa yang nanti memudahkan petugas, memudahkan Anda dan rekan-rekan Anda untuk ketika nanti masyarakat mau minta mungkin duplikat akta nikah atau surat keterangan atau apa gitu, supaya Anda mudah, nggak apa-apa sih sebenarnya Anda menyiapkan spreadsheet, tapi Anda pilih, Mas. Jadi data yang sudah di-scan tadi, Anda ambil bagian mana yang Anda masukkan ke spreadsheet. Misalnya hmm, nama pengantinnya, nomor akta nikahnya, tanggalnya, dan seterusnya. ya. Itu bisa, Mas. Ya, tadi saya mau maksud tadi kan sebenarnya Google Nggih, Drive, benar loh, Bu. Mas. Ya, benar. Ngapunten. Baik, apa-apa. Spreadsheet-nya masukkan, tapi isinya data untuk semacam katalog dulu, Mas, Oh nggih. semacam ya, tapi orang katalog tenan loh, karena itu data nanti ketika Anda nanti perlu Anda kategorisasi gitu ya, apakah Nggih, per bulan ataukah per kecamatan, apa ini, per desa, terserah itu nanti Anda yang nggih. memutuskan ya. Nggih, Cuma siap Bu. saya peringat, kira-kira Mas, akta nikah yang sudah terdigitalkan tadi termasuk yang apa nantinya spreadsheet Anda sing iso mengakses ya Bapak. Kalau ini karena datanya data vital dan tidak semua bisa mengakses, hanya tugas penghulunya saja, Pak, Bu, Oke, yang ada di betul. KUA. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memudahkan layanan. Nggih, Jangan sampai kita apa ya membuka peluang untuk tindak-tindak yang tidak kita harapkan gitu nggih, ya. Jadi nggih, mitigasi ini betul. Jadi yang mengakses jangan semua orang, apalagi masyarakat luas. nggih. Oke, Tes, bagus. Nanti Anda cek lagi. Oh ya, terakhir gini. Eh, saya berharap nanti Anda ketika sudah punya arsip-arsip yang terdigitalkan, Anda sudah punya data di spreadsheet tadi, saya berharap di masa Anda habituasi itu, Anda bisa mencarikan bukti bahwa gagasan Anda itu betul-betul memberikan manfaat entah untuk rekan Anda, pimpinan Anda, gitu ya, Pak Kepala, atau masyarakat Anda yang dimudahkan karena apa yang Anda siapkan itu. Nah, gitu ya. Jadi orang pun sekedar mengerjakan saja, tapi Anda cari bukti. Nggih, siap, Nah, Bu. Mas, Nggih, kira-kira siap. bayangannya apa? Bayangannya apa, kok kira-kira? Kalau bukti berarti nanti apa ya namanya? Dokumentasi awal mulai Mhm. ngecek apa namanya? Mengecek nama sampai selesai Mhm. menemukan itu berapa. Misalkan ada tagging jam 7:31 dicari ternyata selesai jam 7:33 sudah selesai. Oke, Nah, itu boleh gitu ya. Nah, ya. boleh. Termasuk ketika nanti ada masyarakat yang minta layanan. Oh, intinya Anda siapkan eviden bahwa yang Anda lakukan itu betul-betul bermanfaat ke dalam dan keluar. Nggih, benar, Bu. Oke, Mas.
Oke. Wes, gitu. Terima Baik, kasih. ya, baik. Terima kasih. Waktu efektif 8 menit 39 detik. Ya, terima kasih kepada Ibu penguji. Tadi Mas dipertimbangkan arsip vital kah atau Anda fokus menulisnya pada kan dimaksudkan dengan akta nikah, nggih? Ye, Silahkan. Nah, ya Bu. silahkan. Dan Mohon itu, izin, mohon izin apa masih boleh menyampaikan sedikit? oh, nggih, silahkan, silahkan Bapak. Oh iya, Bu. Nanti saya perlu apa minta kesepakatan lagi dengan saudara Pakai terkait dengan apa pilihan arsip yang akan didokumentasikan, dialih mejakan. Kalau yang saya pahami kemarin, pencantuman tahun 2025 itu adalah tahun kegiatan ini. Mm-mm, betul. Jadi kemarin dalam kegiatan konsultasi adalah 2015. nanti akan kita pilih ya dokumen yang kita pilih yang mengalami tingkat kerusakan yang Parah. paling banyak itu yang akan kita dokumentasikan. Kedudukannya sama, sama-sama akta nikah, tetapi yang 2025 itu kan relatif masih bagus itu dan ditemukan dengan sangat mudah. Nanti akan kita samakan persepsi dengan saudara pakai sama-sama akta nikah, cuma yang akan kita pilih yang arsip lama kalau atau arsip yang baru. Kalau harapan saya justru yang lama dulu. Yang lama dulu sekitar 80-an yang itu tingkat kerusakannya sudah rapuh dan sebagainya itu yang kita dahulukan. Nanti akan berjalan ke tahun lebih muda dan seterusnya begitu. Terima kasih, Bu. Oke, saya sepakat itu. Ya, baik. Terima kasih, Nggih. Pada saat konsultasi juga Mas, mohon maaf, Nggih, Pak Mentor, Mas Fakih sudah menyampaikan ada pembatasan waktu apa dokumen akta nikah, Nggih, tahunnya, Ye, Mas ya. Itu nanti silahkan ditambahkan atau sudah direvisi. ada tambahkan di ruang lingkup, Mas, Oh, di belum. ruang lingkup Ruang di lingkup belum. Nanti di bab ditambahkan. 1, Nggih. Ya, Oke, Nggih, baik. Ya, untuk bukti tadi sudah dimintakan nggih oleh Ibu penguji sudah ditanyakan alternatifnya seperti apa. Nggih, mungkin dapat ye, semacam testimoni dan lain-lain dari user ya atau siap. customer. Baik, terima kasih luar biasa. Nggih. Dengan demikian seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Abdurrahman Pakai Estos dinyatakan telah selesai. Terima kasih kepada Ibu penguji, kepada mentor Bapak Rahmat SAG MSI. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan, gitu, Bapak. Oke, oke, terima kasih, Bu Penguji. Terima kasih kepada Bapak Mentor. Mas Fakih, selamat, Anda telah mencapai pada tahap ini. Ye, matur nuwun. Ya.